Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan review tentang laptop second yang saya beli, yaitu Infinix Inbook X2 dengan spesifikasi Intel Core i3 generasi ke-10, kemudian memorinya dual channel onboard 8 GB, kemudian storage-nya menggunakan SSD 256 GB. Dalam penggunaan 1 minggu ini, overall itu sangat memuaskan sekali. Jadi saya mengeluarkan uang sekitar 4.200.000 ya, plus ongkir. Itu sangat worth it sekali. Yang pertama, apa yang saya inginkan ketika saya membeli laptop ini adalah untuk bisa digunakan bekerja, yaitu untuk ngoding Android ya, Android Studio, Android dengan menggunakan frameworknya adalah Flutter. Nah, setelah saya coba, saya setup dan saya pakai setiap hari dalam 1 minggu ini, semua yang saya inginkan dalam pemrograman Android untuk saat ini ya, itu sudah dipenuhi oleh laptop ini. Kemudian editing tipis-tipis pakai shortcut itu juga sudah dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang kalau pas saya ngajar di jurusan teknik komputer jaringan di SMK, itu saya menggunakan VirtualBox. VirtualBox, di mana VirtualBox ini biasanya saya instalasi Linux, baik itu Linux Ubuntu maupun Linux Rocky ya, RPM base. Nah, semua bisa tertangani dengan baik, semuanya jalan, tidak ada kendala. Overall di laptop ini aman, semuanya aman. Cuman ada 2 hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, laptop ini ketika diajak kerja keras, seperti ngerender video, kemudian ngompil kode Flutter ini ke Android, kipasnya kenceng banget. Ya, hampir sama dengan mesin jet kedengarannya, kenceng banget. Kemudian yang kedua, ya, ketika saya lihat ketika pas ngompil Android ini menjadi aplikasi di Android, itu memorinya full hingga sampai 90, ya sekitar 93% lah, CPU 95%. Nah, di situ terkadang kan saya belajar di Udemy dengan menggunakan Chrome. Jadi saya belajar di Udemy dengan menggunakan Chrome. Nah, kalau pas belajar, kemudian sambil ngeplay, ya, jadi saya sambil ngeplay, kemudian apa yang saya tonton langsung saya kerjakan, saya tulis di Android Studio-nya. Application. So now that we've logged in, that's Itu kalau seumpamanya, nah seperti ini kan dia lagi jalan nih. Ya, jadi aja di ngeplay, kemudian saya ngikutin apa yang ditunjukkan di video ini, di Udemy ini. Nah, kemudian saya beralih ke sini, saya nulis, umpamanya saya nulis, saya ubah ini menjadi 20, umpamanya contoh seperti itu. Nah, kemudian saya simpan. Nah, di Android Studio itu ketika nyimpen, dia otomatis akan istilahnya hot reload ya ke emulatornya, sehingga terkadang ya kalau alt tab itu seperti ini, dia kadang nyimpen juga. Jadi hot reload lagi dia di editornya, di simulatornya ini dia otomatis. Jadi ketika saya ubah di sini, kemudian saya alt tab, dia otomatis nyimpen. Nah,
Di situ ada satu, entah itu dari mananya, entah itu dari Chrome-nya, kemungkinan dia overload ya memorinya atau prosesornya, atau mungkin di Udemy-nya dia tidak menemukan sesuatu di Chrome-nya atau entah bagaimana. Nah, itu menyebabkan Udemy-nya crash. Ya. Udemy-nya crash. Sehingga Udemy-nya itu akan mengeluarkan semacam peringatan bahwasanya tidak bisa menjalankan atau ngeplay video yang Anda inginkan, terjadi bla 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 gitu, agak panjang. Coba saya tunjukkan ya. Nah, di situ nanti kita harus refresh lagi tuh di Udemy-nya, sehingga Udemy-nya itu nanti bisa ngeplay lagi. Terus seperti itu. Itu kadang terjadi sebentar ya. Nah, kayak gini nih, saya compile, saya running, kemudian saya alt tab di sini. Nah, akan error seperti ini. Kami beberapa kali mencoba memutar video Anda tapi ada kesalahan. Ya, ini salah satu kekurangan di laptop ini, entah terjadi mungkin di laptop yang lain saya nggak tahu, tapi yang jelas di laptop ini errornya kayak gini. Jadi ketika saya ngoding, belajar, kemudian saya juga menonton, kemudian yang saya tonton itu saya praktekkan, nanti akan langsung muncul error seperti ini. Nah, itu kekurangan yang saya temukan. Overall, semuanya berjalan dengan baik asalkan kita betul-betul melihat memorinya tidak terlalu penuh, tidak overload, sehingga bisa menyebabkan aplikasi mungkin terjadi crash atau bagaimana. Tapi sementara ini untuk Android Studio tidak ada masalah, aman, overall aman. Jadi hanya saya temukan ketika saya ngeplay di Udemy. Overall untuk kerja semuanya seperti memakai VirtualBox, Audacity, Shotcut, kemudian MySQL dan lain-lain, asalkan bergantian dan memorinya tidak lebih, maka di situ aman. Nah, jikalau Anda membutuhkan laptop yang membutuhkan memori lebih dari 8 GB, nah maka ini laptop ini tidak cocok untuk Anda ya. Saya lihat bukan hanya Infinix saja yang memorinya onboard, tapi banyak banyak laptop-laptop yang versi lain itu sekarang mengikuti, sehingga laptopnya itu juga akhirnya memiliki memori yang onboard sehingga tidak bisa diubah. Ada yang onboard tapi bisa slot tambahan, tapi di Infinix kekurangannya tidak ada slot tambahan. Jadi kalau 8 GB Anda cukup, beli Infinix. Tapi kalau seumpamanya itu tidak cukup, maka Anda harus membeli yang lebih mahal Infinix-nya, seperti ada mungkin Core i5 atau Core i7 yang memorinya udah 16 GB, atau beli laptop yang lain yang bisa upgrade. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.